Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Pak Abis. Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Seperti yang saya katakan tadi Pak, ini keran umroh sudah mulai dibuka oleh Arab Saudi dan Ya, bagaimana situasinya sekarang Pak, terutama dari sisi minat masyarakat Riau untuk melaksanakan ibadah umroh. Silakan Pak. ya, baik. Terima kasih. Bicara masalah minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umroh sebetulnya tetap tinggi. Hanya saja mereka sampai saat ini masih menahan diri dan menunggu kepastian kapan kira-kira umroh ini bisa berlangsung aman. Karena sekarang kan masih ada regulasi-regulasi yang jamaah dibatasi untuk bisa melaksanakan ibadah umroh tidak sebebas seperti biasa gitu Pak Abis. Ya. Apa saja yang pembatasan atau hal-hal yang disesuaikan dengan pandemi ini untuk umroh yang setelah dibuka kembali di awal November ini Pak, ketentuan ini Pak. Baik, jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, minat masyarakat untuk umroh itu tinggi, tapi ada beberapa hal pembatasan dan regulasi-regulasi yang mesti mereka lalui sehingga banyak jemaah yang masih menahan diri, termasuk juga pihak travel gitu. Pihak travel juga tidak mau mengambil risiko banyak terhadap kondisi ini. Misalnya, sekarang untuk melaksanakan ibadah umroh itu usia yang diperbolehkan hanya 18 sampai 50 tahun. Nah, ini tentu berpengaruh sangat besar terhadap calon jemaah kita karena rata-rata Pak Hafiz, jemaah kita yang mendaftar itu kan usianya lebih banyak di atas 50 tahun. Itu salah satu yang menjadi kendala. Kemudian yang kedua, adanya protokol kesehatan yang harus mereka lalui. 3 hari menjelang berangkat itu ada karantina. Kemudian 3 hari setelah tiba di Arab Saudi juga kembali ada karantina. Jadi ini beberapa pembatasan diantaranya yang menyebabkan banyak jemaah yang menunggu kondisi aman gitu Pak. Ya. Dalam kondisi seperti itu dan juga pembatasan-pembatasan yang diberlakukan, bagaimana dengan khususnya di AIT sendiri? Sudah ada yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci untuk ibadah umroh di November atau sejak dibukanya keran umroh di awal November kemarin itu Pak? Ya, jadi kita menyadari bahwa keran umroh ini sebetulnya sudah dibuka sejak November, 1 November dan beberapa travel di tanah air sudah memberangkatkan jamaahnya. Namun AIT Travel memutuskan untuk belum memberangkatkan jamaah dan kita masih menunggu regulasi menjadi sedikit lebih aman. Insya Allah kita akan mulai memberangkatkan Januari 2021. Kita akan secara perlahan dan memulai untuk keberangkatan itu insya Allah di Januari dan kita berharap Januari itu sudah ada regulasi baru dan kita berharap juga pandemi ini tidak lagi meluas dan pembatasan usia terutama itu tidak lagi diberlakukan karena pembatasan usia ini yang Pak Hafiz yang luar biasa berpengaruh. Ini sebagai contoh nih saya sampaikan ada jemaah misalnya yang berangkat bersama orang tuanya. Si jamaah ini, misalnya si anak ini umur mungkin 40-an tahun, tapi orang tuanya sudah 60 tahun. Jadi nggak jadi berangkat karena terbatas atau terkendala pada usia ini. Jadi kita di AIT Travel biasanya juga kalau dalam kondisi normal, tidak pun pandemi seperti sekarang ini, kita biasanya mundur 1 bulan dari pembukaan umroh Pak Abis. Jadi memberangkatkan jemaah kita biasanya mundurkan 1 bulan ketika umroh dibuka. Katakanlah kalau umroh dibuka normal misalnya bulan November kemarin, biasa pun tanpa pandemi kita baru memberangkatkan di bulan Desember gitu. Ya. Apalagi ada kebiasaan di masyarakat kita untuk mengumrohkan orang tua ya Pak Samsul. Ya itu dia Pak Hafiz. Jadi sebetulnya dalam hal umroh dan haji ini ada tidak kita sebut kekeliruan, tapi kebiasaan di masyarakat kita mungkin karena disebut bahwa haji dan umroh, terutama haji itu kalau mampu, jadi mereka ini tidak menjadikan haji dan umroh menjadi prioritas. Jadi kalau sudah pensiun, anak dan nikah, kemudian semuanya anak sudah jadi sarjana, baru berangkat umroh dan haji. Jadi usia lewat jadinya gitu. Ya.
apakah dengan menunggu di bulan Januari itu AET Travel berharap di saat itu vaksin sudah diberlakukan atau bagaimana, Pak? Kita yang paling penting itu sebenarnya bukan hanya soal vaksin, tapi yang lebih kita inikan adalah kita berharap ada regulasi, karena informasi yang berkembang sejak Januari kabarnya akan ada regulasi terhadap umroh ini kembali. Nah, kita berharap perubahan regulasi ini terjadi pada perubahan batasan usia gitu. Karena begini, adapun vaksin misalnya, ketika usia tetap dibatasi, kan tetap tidak bisa dimanipulasi yang namanya usia ini kan. Walaupun sudah divaksin pun tidak bisa berangkat. Ya, saya juga membaca informasinya seperti itu, Pak. Ini kan bertahap dibukanya umroh ini, mulai untuk warga Saudi sendiri, kemudian diperluas untuk warga dari orang-orang dari luar Saudi di awal November, dan mungkin 100% dibuka di awal Januari, tapi itu pun melihat situasi kondisi ya, Pak ya, seperti apa pandemi di dunia. Jadi kita insya Allah mulai Januari ini sekarang sudah mulai kita persiapkan untuk pemberangkatan di Januari. Gitu. Ya. Ini kita kilas balik sedikit Pak Samsul Bahri. Ini kan pandemi cukup atau sangat memukul asosiasi tour and travel, termasuk juga tour umroh. Nah, bagaimana di perusahaan Bapak sendiri menghadapi situasi seperti ini? Ya, jadi ini sudah menjadi hal yang sangat sangat berat lah bagi semua usaha travel, karena begitu umroh dihentikan, maka seluruh perusahaan tour dan travel, terutama yang murni bergerak di bidang umroh khususnya dan haji khusus, itu betul-betul tidak bisa melakukan aktivitas apapun, karena tidak ada solusi lain kan, karena umroh itu hanya ada di Mekah atau hanya ada di Arab Saudi, tidak ada tempat lain, sehingga otomatis usahanya terhenti, terutama dalam hal memberangkatkan jamaah. Namun demikian, kita tetap dalam masa pandemi ini, walaupun misalnya berat bagi perusahaan, tetap kita manfaatkan untuk mengedukasi jamaah-jamaah kita, terutama di AET Travel ini kita ada khas kita itu ketika sebelum pandemi kita tetap mengadakan misalnya manasik sekali sepekan. Jadi sekali sepekan kita akan adakan manasik untuk jamaah kita, karena prinsip kita di AET Travel itu jamaah umroh itu berangkat umroh manasiknya sampai paham. Jadi bukan sekali dua kali, tapi manasiknya sampai paham. Maka untuk menyiasati masa pandemi ini, kita tetap mengadakan manasik untuk jamaah kita dengan memindahkan pola offline menjadi online. Jadi sekarang manasik kita tetap setiap Sabtu secara online. Jadi walaupun berat, jamaah tetap ada yang mendaftarkan diri. Jadi ada beberapa pola dulu kita lakukan untuk bisa mengedukasi jamaah ini agar tetap ada jamaah yang katakanlah mendaftarkan dirinya. Mereka kita berikan dua solusi waktu itu. Pertama, mendaftarlah umroh tanpa DP. Jadi tidak ada membayar apa-apa, cukup kasih KTP saja. Jadi cukup kasih KTP saja atau KK saja. Lalu mereka kita masukkan dalam list jamaah yang boleh ikut manasik online. Nah, jadi tetap operasional kita berjalan seperti biasa, walaupun secara operasional normal tidak seperti biasa gitu, Pak. Bagaimana dengan tenaga kerja sendiri, Pak Samsul Bahri? Ini kan lama ini, pemasukan pasti ada goncangan di pemasukan di perusahaan. Bisa cerita sedikit Pak tentang ini karyawan, bagaimana kiat dari PT AET Travel untuk melakukan menyiasati ini? Ya, jadi karyawan misalnya walaupun dalam kondisi COVID-19 yang begitu memukul kita, sebagian karyawan memang kita istilahnya kita masuknya sistem bergantian gitu. Jadi tidak full seperti biasa, karena kita duduk di kantor pun artinya tidak efektif. Maka karyawan kita sistem masuk ke kantornya sistem piket, kemudian karyawan kita arahkan untuk melakukan katakanlah mencari jamaah di luar kantor gitu, Pak Bis. Ya. Boleh tahu Pak berapa sekarang yang mendaftar di AET Travel
khususnya untuk wilayah Riau untuk ibadah umroh, Pak? Ya, ini karena Tribun yang nanya kan kita sampaikan bahwa insya Allah sampai hari ini sudah lebih dari 300 jamaah kita yang menunggu nih Pak Bis untuk diberangkatkan. Masih banyak Pak ya? Ya, ada yang antri akan diberangkatkan itu ada sekitar 300. Kalau tahun-tahun sebelumnya bagaimana Pak? Ini apa namanya jemaah di Travel? Travel. Iya. Saya memberangkatkan jemaah antara 400 sampai 500 orang per bulan, Pak Abid. Per bulan itu, Pak? Ya, iya. Berarti itu untuk area Pekanbaru saja. Jadi saya sampaikan juga kepada penonton kita bahwa AET Travel ini ada 5 area. Saya kalau Riau ini area 2. Jadi area satunya itu di Sumbar. Di Sumbar dan kantor pusat kita juga ada di Padang. Kemudian area 2 Riau dan Kepulauan Riau. Area 3 kita di Sumatera Utara, area 4 kita DKI Jakarta dan sekitarnya, area 5 di Bengkulu, Sumatera Selatan. Jadi yang untuk 400 sebulan itu di wilayah Kota Pekanbaru aja tuh Pak Samsul? Ya, Riau dan terutama Riau Pesisir dan Riau Daratan. Kita jadi Kepri juga masuk, jadi rata-rata kita itu 400 sampai 500, bahkan lebih per bulan. Artinya 1 tahun sampai 4.000-5.000 itu Pak Samsul ya? 4.000 sampai 5.000, ya. Berarti luar biasa sekali. Iya, insya Allah. Luar biasa sekali minat warga Riau untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi untuk Riau itu Pak Apis sebulan itu rata-rata yang berangkat itu 5.000 jamaah. Di seluruh travel ya? Iya. Dari sisi wilayah lain di Sumatera atau nasional, Riau termasuk yang tinggi itu Pak Samsul? Biasanya kalau dalam urutan kita di area Riau ini biasanya selalu berada di urutan 2. Kadang-kadang urutan 3 kalah sama Bengkulu, kadang kalah sama Sumatera Utara. Jadi rata-rata ini. Tapi yang tidak tersaingi itu sampai saat ini ya area 1 Sumatera Barat. Untuk wilayah Sumatera itu Pak ya? Iya. Iya. Luar biasa. Berarti memang jauh sekali penurunan dari katakanlah 2019 dengan 2020 ya, pada saat terjadinya pandemi ini. Jadi begini Pak Bis, ini yang sudah terdaftar 300, yang sekarang menahan diri ketika kalau nanti umroh dibuka tidak ada lagi pembatasan usia. Ini dalam hitungan kita karena kita punya perwakilan di seluruh kabupaten kota di Riau, ini sudah ratusan orang. Jadi mereka siap mendaftar kalau umroh sudah dibuka gitu. Ya. Itu artinya juga bahwa dikatakan pandemi ini memukul ekonomi, tapi dari sisi lain minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah, artinya orang punya duit untuk melaksanakan ibadah ke Tanah Suci juga masih banyak itu Pak Samsul. Insyaallah masih tinggi minat mereka gitu. Tinggi ya. Nah kalau dari prediksi Bapak, kapan ini akan normal lagi kira-kira untuk pelaksanaan ya selain dari ibadah umroh dan haji, yang lain-lain kehidupan kita ini kapan normalnya menurut Bapak prediksinya kira-kira? Ya, ini kalau bicara kapan COVID-19 ini bisa normal, ini nampaknya masih, terutama di tahun 2020 ini masih, ya kan? Tahun 2020 ini nampaknya masih tetap, kemudian akan berlanjut di 2021, minimal semester 1 2021. Tapi saya rasa di atas itu ini pandemi akan mulai tidak lagi berpengaruh, karena kalaupun pandemi itu masih ada, tapi kesiapan masyarakat untuk menghadapi itu sudah akan jauh lebih baik, menurut saya seperti itu Pak. Artinya bisnis tour and travel khususnya umroh dan haji akan kembali menggeliat di 2021 ya Pak Samsul ya? 2021 terutama di semester 2, bukan di semester haji, tapi di semester 2. Oke. Artinya kalau untuk umroh dan haji bisa jadi itu sudah masuk di musim depan, karena kan April ya kita sudah puasa, kemudian akan masuk musim haji kan, maka musim haji umroh dihentikan, nah setelah itu akan masuk musim depan kan, tapi tetap di tahun 2021. Maka saya katakan insya Allah itu di semester keduanya itu insya Allah sudah normal. Terakhir Pak Samsul,
ada yang Ya. mau disampaikan kepada jamaah atau masyarakat Riau terkait dengan Ya. pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan umroh yang mulai dibuka Ya. lagi sejak awal November kemarin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hafiz. Ini pertanyaan pemungkas wartawan kan, karena saya juga wartawan kan. Jadi terima kasih ada pertanyaan ini sehingga saya bisa menyampaikan pertama kepada jamaah yang sudah mendaftar, dimohon bersabar, semoga musibah ini segera akan berlalu, dan khususnya untuk jamaah kita yang di AET Travel, mari tetap kita manfaatkan kesempatan tertunda ini untuk memperdalam ilmu kita dengan manasik online yang kita adakan sekali sepekan. Kemudian untuk jamaah yang sudah punya niat, katakanlah calon jamaah umroh yang sudah punya niat, namun sampai saat ini belum mendaftarkan diri, maka menurut saya mendaftarlah di travel yang dipercaya. Jadi tidak harus ke AET Travel. Kalau memang AET Travel yang dirasa bagus, silakan ke AET Travel. Tapi ke travel manapun yang mereka anggap bagus, jangan ditunda niat baik itu, karena kita tidak tahu kapan usia kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu saja doa kita bersama untuk bangsa ini dan untuk dunia khususnya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga aktivitas masyarakat kita kembali normal. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Samsul Bahari Samin. Semoga situasi cepat pulih kembali dan bisnis tour and travel khususnya ibadah haji dan umroh kembali lancar atau normal, Pak Amin. Samin. Iya. Amin. Saya juga mendoakan semoga Tribun Pekanbaru sini dan juga Tribun Group tetap menjadi surat kabar yang diminati oleh masyarakat di tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Tribuners, bincang-bincang kami dengan Bapak Samsul Bahari Samin dari AET Travel terkait dengan dibukanya kembali pelaksanaan ibadah haji dan umroh oleh pemerintah Arab Saudi sejak awal November, di mana saat ini minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci tetap tinggi, namun mereka tetap masih menahan diri karena pandemi masih belum berlalu, apalagi banyak pembatasan-pembatasan yang diberlakukan. Salah satunya terkait dengan usia, yakni tidak diperbolehkan untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun. Demikian bincang-bincang kami dalam program Tribun Talk sore ini. Jumpa lagi dengan saya Hafiz dalam program Tribun Talk berikutnya.